Dipersembahkan oleh Kang, Silakan. Boleh apa dikit. yang harus dilakukan oleh generasi kita Gen Z? Wah, ya. boleh. Nih, Kita. saya 1, 2, 3 ya. Ya, ya. Kalau Ini juga Kang Ji. Maman lebih ke tepatnya. Kang Maman ini ambang generasi Ya, Z Kang sekarang. Maman saat ini dalam proses pendaftaran masuk ke generasi Z. Apa yang harus kita lakukan supaya industri penerbangan kita kembali? Apa yang harus Gen Z lakukan supaya R80 itu kembali mengudara? Supaya kita bisa menjadi apa ya? Kita bisa punya flagship penerbangan yang memang asli produksi anak bangsa. Gitu. Apa yang harus kita lakukan, Kang? Nah, Ya, ya. sebelum dijawab ada satu caranya. Mungkin bisa undang influencer untuk mendorong agar bangkit kembali begitu. Iya dong. Ya. Bener kan? Influencernya nggak perhatian ke sana. Ya. Silakan. Memang Kecuali sudah yang benar apa yang dikatakan oleh Gimana? saya kira yang bisa dilakukan ya memang harus secara massal mendukung, menyatakan bahwasanya ini adalah impian bangsa, bahwasanya ini adalah satu hal yang penting. Kalau itu kedengaran dari banyak orang ya makin kelihatan bahwasanya ini benar-benar keinginan. Benar kan? Enggak, Benar, kita soalnya- tepuk tangan buat Yohana. Benar itu ya. Karena kan tadi Kang Ilham bilang dari Pak Habibie kalau nggak kita pasti nggak ada lagi yang ngurus. Dan ternyata tepat itu kan sekali. benar kan? Bapak juga sering kali menyatakan kalau kita tidak mengembangkan negara bangsa kita siapa lagi? Ya. Harus kita gitu ya, nggak Betul. bisa kita harapkan orang lain. Orang lain punya kepentingan untuk dirinya tapi bukan untuk kita. Kita harus mengambil inisiatif sendiri termasuk ya R80 itu sebagai lambang ya. Jangan kira itu Ya. segala-galanya. Ada juga proyek yang lain yang penting. Tapi R80 atau juga pesawat pada umumnya itu sudah menjadi sesuatu yang satu ikon gitu ya. Banyak negara, banyak bangsa di luar tahu bahwasanya kita buat pesawat bisa. Dan tidak banyak negara yang bisa gitu ya. Itu Iya. dia respect dengan kita karena kita bisa seperti itu. Oke. Nah sekarang Intan sebagai Gen Z dan juga influencer juga nih. Iya. Siap juga nggak sih untuk mengumandangkan semangat mendukung industri penerbangan kita? Pastinya kita juga Pasti. mendukung. Tapi mungkin juga karena Kang Ilham mau terjun ke dunia politik, tadi kita mungkin bahas tentang edukasi juga. Karena kan nih R80 nggak mungkin terrealisasi kalau misalnya SDM kita tidak memadai. Sementara sekarang ini ada fenomena di mana mungkin kita lebih mengejar kuantitas jumlah sarjana dibanding kualitasnya. Mungkin ada nggak ya gebrakan yang bisa kita expect dari seorang Kang Ilham dalam melahirkan sarjana yang berkualitas supaya bisa berdaya saing dan mungkin juga nanti ada andilnya dalam proyek negara? Oke. Kalau kualitas itu menurut saya bukan saja dari kurikulum akademis, tapi juga dari relevansi kurikulum itu untuk yang akan menggunakan sumber daya manusia yang dicetak oleh dunia akademisi. Jadi yang kurang di Indonesia itu adalah komunikasi dan kolaborasi lintas sektor. Ini ada sektor akademia, itu ada universitas, sekolah vokasional, politeknik, ini ada industri, ada bisnis. Mereka itu punya standar dan norma sendiri-sendiri dan yang lintas itu buat saya kurang. Ya. Itu jadi orang yang lulus itu seringkali ya dia masih harus dilatih kembali, belum cocok. Seringkali karena nggak ada yang cocok, dia ambil dari luar yang lebih cocok. Itu kan sayang. Padahal kita banyak SDM-nya. Tapi ya itu yang saya lihat di lapangan memang itu yang terjadi. Ya. Jadi di lain pihak memang kita banyak punya orang yang pintar. Tapi kepintaran itu tidak akan banyak bermanfaat kalau memang tidak dikawinkan dengan pengalaman dan keperluan yang ada di lapangan. Oke, sedikit saja. Oke, Dian, sedikit saja sebelum ke Kang Maman. Terakhir Dian. Kasih aja. Saya bisa. Singkat saja, Kang. Dari 1 sampai 10, kalau Kang Ilham masuk ke politik, kira-kira yang Kang Ilham tadi sampaikan, hub kolaborasi antar sektor untuk merealisasikan R80 ini 2045 boleh jadi adalah sesuatu yang kita semua anak muda lihat dan banggakan. Itu dari 1 sampai 10 di angka berapa, Kang Ilham? Buat saya itu angka 10. Penting sekali. Penting sekali. Ya. Kalau saya boleh tambahkan, kalau saya ditanya, Pak Ilham, ini Anda itu punya program ke depan, impian mengenai Jabar apa? Apa saja yang mau Anda kerjakan? Saya sebut 3 hal. Lapangan pekerjaan harus kita dorong. Itu kurang sekali. Itu nomor 1 ya. Yang kedua itu pendidikan. Pendidikan terkait dengan pekerjaan. Jadi bukan pendidikan, tapi harus ada kaitan dengan itu. Kalau kita pendidikannya bagus, tapi tetap susah menemukan lapangan pekerjaan,
Ya, bagaimana ya? Susah. Yang ketiga yang saya mau dorong, harus tekan, itu adalah UMKM. Karena UMKM itu penyedia utama dari lapangan pekerjaan Indonesia. Lebih dari 90% orang di Indonesia kerja di UMKM. Jadi mereka itu kalau kita misalnya mendorong industri, jangan mereka tertinggal, harus diintegrasikan dalam kebijakan. Dia menjadi supplier, dia menjadi partner, atau dia sendiri menjadi besar. Dan kalau lihat di Jabar, ini sebagai contoh ya, karena itu provinsi yang sangat besar dan kompleks, banyak sekali. Dan itu tiga itu, yang lain itu menurut saya otomatis terbantukan. Oke. Bukannya nggak penting, masih ada kesehatan, masih ada keamanan, masih ada kedaulatan pangan dan sebagainya. Oke, marilah kita bicara mengenai itu. Tapi yang tiga itu kayaknya kalau itu didorong, banyak sekali yang terbantukan. Baik. Oke, terima kasih. Gian, Nah, singkat Gian. tadi semua pesawat. Nggak, ada Kang. pertanyaannya, udah ada pertanyaan. Bang. Ada. Ini berbobot ini. Berbobot ya. Percaya UFO nggak, Kang? UFO. Penting ini, Gen Z banget ini. Gen Z Kan banget. industri ya, teknologi. Industri, bro. Gen Z. Pertanyaan menarik. Saya Iya. kebetulan udah berulang kali ikut dalam konferensi UFO, percaya atau enggak? Mau kan? Ada teman saya dia orang seniman dari Jogja. Saya berulang kali sudah ikut di konferensinya dan memang itu satu tema yang sangat menarik gitu ya. Adanya atau tidak itu kita bisa diskusi panjang lebar gitu ya. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas efek daripada kepercayaan terhadap UFO atau tidak itu melahirkan banyak sekali spekulasi yang menurut saya juga mendorong kita untuk bermimpi. Nah itu menurut saya UFO itu adalah manifestasi daripada rasa ingin tahu kita. Ya, jadi kita ingin tahu sesuatu dan menurut saya sih jangan itu dibatasin. Ya. Karena hanya dengan impian yang kita punyai sama-sama kita bisa mencapai apapun saja. Kita harus bermimpi gitu ya. Bermimpi dari impian menjadi visi, menjadi kenyataan. Jadi tidak perlu dipersoalkan percaya atau tidak, ada atau tidak. Oke. Kenapa? Gian. Ya. Jadi gimana sih sebetulnya kehidupan lo di bumi dengan di luar angkasa sama nggak? Maksudnya Maksudnya alien Dia gitu kan kan. cerita, dia tuh pengen eksistensi aja sebetulnya makanya nanya ke kalian. Enggak, tapi gue pengen ngasih tahu sebenarnya piring terbang itu ada di rumah. Iya, itu piring terbang. Oke, baik teman-teman, ini menarik sekali karena pembicaranya lagi-lagi ya kita juga banyak ilmu ya dari Kang Ilham. Namun waktu kita terbatas, langsung saja saya persilahkan Kang Maman untuk mempersembahkan sebuah sajak. Aduh ampun. 11 September 2019 Pak Habibie wafat. 3 hari kemudian di tempat ini, di studio ini, kami melepas Pak Habibie dengan acara catatan sang teknokrat waktu itu. Dan saya diminta untuk membuat puisi untuk Bapak. Kau lipat kertas putih itu hati-hati. Sudut-sudut kau bentuk, kau jadikan pesawat, lalu kau lambungkan ke langit tinggi. Dan berjuta anak negeri lambungkan cita-citanya ke langit tinggi. Aku ingin seperti Habibie. Tak lantas buatmu melambung, lupa daratan, melayang-layang. Labuhkan hatimu tetap satu di bumi. Ainun. Tak perlu yang sempurna, cukup temukan yang selalu membuatmu bahagia. Membuatmu berarti lebih dari siapapun. Tutur Habibie. Cinta sejati berbalas sehati. Ainun menatap sang pemilik sepasang mata bola itu. Ruth, kamu orang paling keras kepala, orang paling sulit yang pernah aku kenal. Tapi jika aku harus mengulang hidupku, aku akan tetap memilih kamu. Sepasang itu satu menyatu, abadi, hingga goresan penghabisan sekali. Dulu katamu Habibie, mati aku takut sekali. Kini tidak lagi, karena yang pertama akan temui aku di pintu abadi, buku dan Ainun kekasih hati. Sepasang kekasih kini berbaring bersebelah, mengakhiri kisah mengekalkan kasih. Pesawat itu telah terbang tinggi, berlabuh abadi. Habibie, selamat jalan. Kami semua menunggu giliran. Terbang, terbanglah kekasih, bersua terkasih. Terbang, terbanglah kekasih, berlabuhlah di pelukan Sang Maha Kasih. Habibie. Terima kasih Kang Maman. Silahkan closing statement Kang Ilham. Saya kira yang saya selalu tekankan kepada generasi yang sangat muda itu adalah kita harus punya PD. Percaya diri. Percaya diri. Jadi jangan kita minder gitu ya. Nggak bisa ini, nggak bisa itu. Oh nggak mungkin kita seperti ini. Itu yang saya itu kalau saya boleh kutip Bapak lagi ya, karena ini kan banyak dari Bapak ya. Kita banyak tahu mengenai ucapan Bapak terhadap satu negara yang dekat
di sini kita kenal sebagai Singapura. Di Singapura itu orang tahu bahwasanya istilah red dot itu lahir dari bapak yang mencetuskan red dot. Singapura dalam bahasa Inggris ya, maaf. Singapore is just a red dot on the map. Singapura hanya titik merah di atas peta dunia. Banyak orang tidak tahu bahwasanya itu bukan mau cemooh Singapura, tapi justru mau otokritik kita. Kalau Singapura itu memang hanya cuman merupakan titik merah di atas peta dunia, tapi mereka berani berpikir secara besar. They are so small, but they think big. Kita ini harus punya ambisi, harus punya mimpi besar. Ya tidak semuanya bisa mewujudkannya, tapi kalau tidak mulai dengan mimpi yang besar, apa yang kita bisa capai dalam hidup? Baik. Kalau kita mulai dari mimpi kecil, yang kita capai yang lebih kecil lagi. Jangan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Kang Ilham. Luar biasa sekali, tepuk tangan juga untuk para panelis. Dan sekali lagi terima kasih untuk para hadirin yang luar biasa dalam Q&A pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah setia menyaksikan episode Q&A kali ini. Semoga banyak inspirasi dan manfaat yang mungkin bisa Anda dapatkan. Dan tentu saja tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang telah menyiapkan busana yang saya kenakan pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Dan kita akan jumpa lagi di episode Q&A yang lebih inspiratif lainnya pemirsa. Mewakili kru yang bertugas, saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi. Pede dan semangat. Dah. Terima kasih Mas Ilham. Silahkan berjabat tangan dulu. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.